digunakan untuk menguji satu kondisi. Kondisi dari settlement tersebut biasanya untuk menentukan arah flow dari suatu algoritma. Conditional settlement digunakan pada suatu pemilihan percabangan atau decision atau selection dan perulangan atau looping untuk menentukan alur selanjutnya. Oke, suara saya jelas ya? Nggak putus-putus ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, kalau kita gambarkan, ya, kalau kita gambarkan, ini ada papan tulisnya ya, saya buatkan papan tulis digital. Oke. Conditional statement itu digambarkan adalah seperti ini kalau di dalam flowchart. If. Oke. If atau kalau dalam bahasa Indonesianya jika. Nah, panahnya ya, ini kalau kita gambarkan panahnya inputnya dari sini 1. Oke. Lalu outputnya 2. Kalau di flowchart yang lain itu inputnya 1, outputnya 1. Jadi nggak boleh tuh inputnya 1, outputnya 2, nggak boleh. Jadi yang hanya boleh outputnya 2 yaitu di if karena dia melakukan percabangan. Nah, ada bernilai yes ya. Kalau dia bernilai yes, satu lagi adalah kalau dia bernilai no. Kalau dia bernilai yes, kemana, dan bernilai no, kemana. Kemudian, kita ambil contoh misalkan, ini ya pernyataannya adalah, ya, if A lebih besar atau saya geser sedikit ya. If nilai lebih besar atau sama dengan 60. Oke. Nah, seperti ini ya. Maka ya, berikutnya adalah saya mesti gambar dulu ya karena di sininya nggak ada. Ya, ini input outputnya ya. Saya gambar dulu deh. Oke, nah kira-kira bentuknya seperti ini ya. Nggak nyambung. Ya, saya tambahin sedikit. Nah. Oke, berikutnya if nilai lebih besar dari 90, nanti keterangannya ini dicetak ya, keterangan. Jadi kalau misalkan saya gambarkan ya, system out print line ya, Anda lulus gitu ya. Anda lulus. Nah, ini kalau dalam bentuk flowchart ya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Saya enter lagi deh biar kelihatan. Oke. Nah, seperti ini ya, sistem out print line Anda lulus. Oke. Kalau misalkan dia gagal ya, misalkan dia gagal kurang dari 60, kalau di sekolah kan masih ada remedial ya. Kira-kira nanti akan munculnya adalah seperti ini. Ini kalau saya gambari ya. Kayak gini deh ya. Yang penting paham konsepnya dulu ya. Untuk konsep saya mencoba menggambarkannya dengan menggunakan flowchart. Sehingga kelihatan tuh ya arahnya kayak gimana. Oke. Dan sengaja saya juga menggunakan sintaknya sintak Java ya. Sebenarnya kalau di flowchart cukup tulis Anda lulus saja, misalkan itu juga sudah oke ya. Oke, kemudian oke, nah ini kira-kira seperti ini. Kemudian saya tuliskan misalkan system out print line
Oke. Ini, supaya nggak ini ya, supaya muat remedial gitu aja deh. Nah, jadi kalau dia nilainya 60, ya, if nilai lebih besar atau sama dengan 60, oke. Saya saya eraser dulu. Jadi kalau format penulisannya seperti ini ya. If dalam kurung nilai lebih besar atau sama dengan 60, oke, nah ini kira-kira dia akan lari kalau yes, dia bernilai yes, dia akan tercetak Anda lulus, tapi kalau seandainya dia bernilai no, nah dia akan tercetak remedial. Nah, pada kondisi apa dia akan bernilai yes? Kalau dia nilainya lebih besar dari 60. Nah, sekarang kita ambil kotak lagi di sini ya. Oke. Nah, ini ada kotak lagi. Nah, ini yang menyatakan bahwa ternyata nilainya adalah sama dengan 78. Oke. Nah, 78. Ini tipenya integer ya. Integer nilai 78. Maka oke, kalau bentuknya seperti ini, yang tercetak apa coba? Yang tercetak apa? Anda lulus. Anda lulus. Oke. Jadi paham ya kira-kira ya? Jadi penggambaran ya. Jadi penggambarannya bagaimana if ini akan memecah ya. If ini akan memecah menjadi seperti ini ya. Jadi kalau dia bernilai yes, lalu satu lagi adalah kalau dia bernilai no. Nah, kalau percabangannya itu dia muter lagi ke atas, maka ini yang nanti disebut juga dengan loop. Nanti saya akan jelaskan pada saat kita masuk ke slide loop. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, jadi untuk ngeceknya adalah relational operator itu kalau sama dengan itu nggak boleh sama dengannya 1. Harus sama dengan. Ini untuk membedakan antara pemberian nilai dengan mengecek nilainya. Jadi sama dengan ya, tidak boleh menggunakan sama dengannya 1. Ya. Paham ya? Nah, yang berikutnya adalah inequality, kalau tidak sama dengan, nah ini simbolnya tanda seru sama dengan. Less than, kalau kurang, ya ini bisa ya. Lalu greater than, nah ini yang lebih besar ya. Simbolnya sama, seperti yang biasa. Nah, kalau di matematik kan kurang dari sama dengan itu kan sama dengannya di sampingnya ya. Nah, ini harus dikurang lalu sama dengan. Seperti halnya kalau saya menjelaskan juga yang ada di whiteboard. Ini kan lebih besar. Lebih besar sama dengan. Ya. Paham ya? Nah, ini kalau lebih besar sama dengan seperti ini bentuknya. Lebih besar lalu sampingnya sama dengan. Jadi bukan sama dengan lebih besar ya. Lebih besar sama dengan. Oke. Selanjutnya. Logical operator. Jadi dia itu ini belajar dasar gitu ya. Kalau dan, dia akan bernilai true kalau keduanya true. Oke ya, dia akan bernilai true kalau keduanya true. Kemudian kalau or ini simbolnya ini adalah pipe 2 kali ya, dua pipe ya, pipe ya atau garisnya 2 gitu. Kalau ini n ini untuk yang simbol NN, ini simbol N. Lalu not ya, not X ini adalah kebalikannya. Kalau nilainya false berubah jadi true. Kalau dia nilainya true akan berubah menjadi false.
Nah, berikutnya adalah kita bisa juga melakukan test expression, ya. Ya. Oke. Lalu tanda tanya, ya. Yes expression, kemudian no expression. Jadi ini contoh ya, min-val sama dengan X kurang atau sama dengan Y, tanda tanya. Kalau iya, dia nilainya X. Kalau no, ya nilainya Y. Nah, ini bisa juga. Ya. Kita ambil contoh misalkan keterangan lulus, ya. Misalkan dengan bentuk tanda tanya seperti ini, kita bisa menerapkan di dalam Java seperti ini misalkan. Mungkin saya tuliskan di sini aja ya, biar kelihatan. String get, oke, sama dengan, berarti kan kita mau kita mau cek, ya, seperti yang ada di dalam contoh. Jadi keterangan sama dengan, ya, lalu kita cek apakah nilainya lebih besar dari 60 atau enggak, gitu ya. Oke, string keterangan, kemudian nilai lebih besar atau sama dengan 60, tanda tanya kan? Kalau iya, berarti Anda lulus. Oke, kalau tidak, nah kalau tidak gimana? Kalau tidak, kan kita lihat ya, bentuknya adalah titik 2 untuk pemisahnya, gitu ya. Kalau tidak, maka gimana kalau tidak? Jadi titik 2, Anda remedial misalkan. Oke, selesai. Jadi keterangannya ini akan dimasukkan, Anda lulusnya ini akan dimasukkan ke dalam variabel keterangan. Nanti kita akan cetaknya begini. Misalkan pakai JOption Pane ya. JOption Pane, kemudian show message dialog, ya. Ini digedein aja ya, kayak gini. Kemudian null, ya. Lalu cut. Nah, ini contoh kayak gini. Show message dialog, null, kemudian cut. Cut ini adalah yang Anda lulus atau Anda remedial. Oke, paham sampai sini ya konsepnya ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau menggunakan tanda tanya ya, conditional operatornya, nah berikutnya adalah kalau menggunakan if. Fungsi dari satu if statement adalah untuk mengatur arah dari alur program sesuai dengan kondisi yang diterapkan. Kalau yang tadi, ini hanya bisa dilakukan kalau satu baris saja. Terkadang kita membutuhkan satu statement yang banyak gitu ya. Seperti itu ya. Ini contohnya. Apakah A sama dengan 5? Kalau iya, dia akan C. Nih, ini kan bisa banyak nih. Banyak statement yang bisa dilakukan. Kalau tidak, nah ini bisa juga beberapa statement yang bisa dilakukan. Nah, ini contohnya. Jadi, kalau kita gambarkan, ya, ini bisa saya hapus ya. Bisa saya hapus ya. Oke. Jadi, kalau misalkan ya, misalkan saya gambar dulu deh ya, gambar dulu. Kemudian, jelek sekali. Oke, seperti ini ya. Kemudian, seperti ini. Lalu ada lagi. Dan terakhir. Lalu, ini ya. Ini kan saya gambarin.
Ini kan ada kondisi ya, kondisinya. Lalu kondisinya kira-kira if A sama dengan 10 gitu ya. Apakah A sama dengan 10? Oke ya, biar nabrak gini juga nggak apa-apa ya. Nah, kalau iya, dia misalkan kalau iya dia akan ke sini. Oke. Kalau iya dia akan ke kanan ya, misalkan iya. Nah, ini ya ini ya, kalau di flowchart ini wajib ya ditulis ya. Kalau yes, misalkan kalau iya dia akan men-trigger serangkaian statement atau serangkaian pernyataan atau serangkaian dari nih ya, serangkaian dari pernyataan atau perintah. Misalkan if yes sama dengan 10 berarti kita bisa tambahkan ke ya, misalkan dia tipenya anggaplah sudah di atas ya, kita kasih tanya ke lulus gitu ya. Jadi syarat lulus itu nilainya harus 10. Oke. Atau harus 10 persis ya. Atau keterangannya bukan lulus gitu ya. Saya akan hapus dulu. Mungkin keterangannya perfect gitu ya. Sempurna. Pas gitu ya. Kemudian keterangan berikutnya. Oke. Misalkan ada keterangan lagi yang ya seperti ini ada ya. Jadi dia akan men-trigger banyak ya. Kemudian satunya lagi kalau dia bernilai 0 ya, kalau misalkan dia bernilai 0, dia akan men-trigger lagi serangkaian kegiatan gitu ya, atau serangkaian proses ya. Ini misalkan men-trigger serangkaian proses. Nah, hal ini yang bisa dilakukan dengan seperti ini. Nah, itu kalau yes dan no, ini kan no nih. Pertama ini ada yes, lalu di bawahnya ini no. Nah, yes ini ada melakukan serangkaian kegiatan apa gitu ya. Kemudian yang no dia akan men-trigger serangkaian kegiatan. Nah, kita membutuhkan yang namanya if. Nah, seperti itu. Jadi soalnya kalau menggunakan tanda tanya saja, ya ini cuma bisa men-trigger satu saja ya. Ini kalau bernilai yes, kalau yang satunya adalah kalau bernilai no. Oke, nah ini contohnya. If bobot lebih besar dari 2, status lulus, else status tidak lulus. Nah ini kalau misalkan bobotnya itu adalah C ya. Misalkan dia nilainya C, kalau C itu kan nilainya 2. Kalau nilainya lebih dari 2, atau 2 atau sama dengan 2, maka statusnya lulus. Else status tidak lulus. Oke. Berikutnya, kalau statement tanpa else, without else, berarti kan kalau dia, ada kalanya kita membutuhkan pernyataan if tanpa menggunakan else. Berarti, kalau dia sama dengan lulus, update true, cetak update. Kemudian kalau tidak, dia cetak terima kasih. Artinya apa? Kalau dia bernilai yes, ya, dia akan cetak update sama dengan true, cetak updated, lalu cetak terima kasih. Kan begini dia. Lihat panahnya. Jadi terima kasihnya pun juga tetap tercetak. Karena dia di luar dari blok if. Gitu ya. Paham ya? Oke. Yang penting kita paham ininya dulu deh ya, paham strukturnya gitu ya. Nah, berikutnya adalah kalau combine conditional if statement ya, misalkan if MHS job sama dengan part time and mahasiswa
partikelnya itu adalah wanita atau gendernya adalah wanita. Kalau yes, berarti MHS wanita part plus ya, plus 1. Oke. Kalau no, berarti mahasiswa yang lakinya partnya adalah plus 1. Seperti itu ya. If nomor rekod sama dengan 17, ya, or nomor rekod sama dengan 16, kemudian print line-nya ini adalah rekod. Selanjutnya adalah switch ya, switch case. Ya, kalau pilihannya ada banyak, ya, kalau pilihannya ada banyak, case 1, case 2, case 3, case 4. Lalu ada defaultnya. Kalau misalkan pilihannya misalkan 1 nih ya, berarti Anda pilih 1, break. Kalau 2 misalkan Anda pilih 2, ya. 3 Anda pilih 3, 4 Anda pilih 4 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya ini adalah ya, kalau di dalam programnya adalah bentuknya seperti ini ya. System out print line Anda pilih 1, break. Ya, system out Anda pilih 2, break dan seterusnya berdasarkan dari yang ada di sini. Oke, sekarang kita akan coba dulu program ya. Kita akan coba beberapa beberapa yang sudah gitu ya. Ini contoh misalkan kita akan membuat satu program yang kayak gini nih, yang tadi saya sudah jelaskan. Dimulai dari yang simple terlebih dahulu. Seperti ini, kita akan mencoba membuat ya program ya, oke ya, membuat program untuk menentukan apakah si mahasiswanya tersebut lulus atau tidak lulus dengan menggunakan ini dulu nih ya, dengan menggunakan apa perintahnya, dengan conditional decision, tanda tanya conditional operator. Oke, bisa ya? Nah, sekarang kita coba. Berarti silakan diklik lagi di sini ya, new Java form, Java class ya, Java class namanya kondisi ya, latihan kondisi. Latnya gede aja ya, lat kondisi. Latihan kondisi. Sudah belum? Oke, nah ini sudah terbuka ya latihan kondisi. Nah ini latihan kondisi kita kasih keterangan aja. Ya, kita kasih keterangan supaya jelas ya ini. Oke. Program kelas untuk gitu ya. Kelas untuk latihan kondisi. Nah, ini kondisinya apa aja? Yang pertama adalah menggunakan tanda tanya conditional. Oke, nanti formatnya apa sih? Supaya Anda kan sekalian buat belajar ya. Formatnya adalah kita cek ya, ini formatnya seperti ini. Test expression, tanda tanya, yes expression, (2), no expression. Nah, jadi formatnya adalah seperti itu. Jadi formatnya ada test expression, kemudian tanda tanya, kalau dia bernilai true, lalu (2) kalau dia bernilai false. Nah, seperti ini kira-kira ya. Yes expression dan satu lagi no expression ya, atau true expression, kemudian kalau dia bernilai false expression ya. Nah ini autornya saya ya, autornya saya deh. Nah sudah nih ya. Berarti yang langkah pertama kita buat adalah mendefine
apa namanya, main program. Oke. Apa coba kalau main program seperti apa tulisannya? Masih ada yang ingat? Ada yang masih ingat nggak? Ayo. Public static void, bukan Pak? Oh? Public static void, Pak. Oke, good. Static void main. Nah, statiknya gede apa kecil? Kecil, Pak. Iya semua, Pak. Oke. Kecil, Pak, kecil. Void. Main. Seperti ini. Betul. Di dalamnya ada Betul, apa? Pak. Di dalamnya ada apa? String, String, Pak. Pak. S besar. Oke. Kemudian string Argumen. S. Oke, nah ini dia ini ya kalau di NetBeans kalau kita buka kurung lalu kita enter dia otomatis akan membuat ini ya Tutup bisa kurang kayak tutup awalnya. tutup. Nah berikutnya kita kan mau menampilkan lewat ini ya JF. pop-up gitu ya, pakai pop-up. Berarti yang harus diimport apa ini coba? Javax dot swing dot swing dot JOption pen, Pak. Oke. Kemudian swing apa? JOption pen. Oke, good. Nah, sekarang udah diimport ya Java-nya. Swing Java-nya, kemudian yang untuk option pen-nya sudah diimport. Nah, berarti kita akan masukin nilainya terlebih dahulu ya. Kalau nilainya berupa ada koma-komanya, berarti kita bisa menggunakan tipe datanya apa? Kalau angkanya bulat, kan integer, int. Tapi kalau angkanya apa namanya? Angkanya desimal, ini berarti kita menggunakan float. Jadi tipe datanya harus ingat tuh ya, kalau desimal dia menggunakan float ya. Langsung misalkan saya kasih nilainya adalah 74.3738 ya. Nah, berarti kita sudah membuat nilainya 74,38. Nah, ada keterangan kecil. Oke. Nah, ini float nilai 74,38. Kemudian berikutnya apa? Misalkan kita menggunakan expression ya. Berarti string ya. String keterangan sama dengan, nah ini kan kita akan cek apakah nilainya lebih besar atau sama dengan 60. Kalau ini ya, ya kita akan masukin ke dalam sini ya, masukin ke dalam variabel keterangan. Kalau iya kita akan masukin lulus ya. Kalau tidak, kita masukin remedial. Nah, oke, seperti ini. Ya. Selanjutnya kita masukin untuk JOption pen-nya. JOption pen. Oke, show message dialog. Nggak muncul. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita ketiknya ada kesalahan ya, berarti dihapus saja lagi, lalu titik sampai dia muncul menu. Nah, kenapa diarahin sampai muncul menunya? Supaya meminimalisir terjadinya kesalahan.
Nah, lalu keterangan. Nah, ini saya tambahkan, kalau cuma keterangan berarti kayak gini ya, lulus atau tidak lulus. Oke. Nah, berikutnya tinggal di running deh, ya, latihan kondisi, ya. Nah, misalkan ganti deh double deh ya, double float gitu ya. Nah, ini bisa juga ya, double float. Nah, ini kita coba ya, kita save dulu. Nah, tipenya double, berarti gunakan di running aja ya, latihan kondisi ini kita running, jadi double ya, double float ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya lulus. Ya, hasilnya lulus. Ya, simple aja. Saya kembali lagi ke sini ya. Jadi, double nilai sama dengan 74,38, seringkat, apakah nilai dari 60 lulus? Kalau enggak, remedial. Nah, ini contohnya kalau nilainya adalah 4,38. 4,38 berarti dia hasilnya apa? Hasilnya apa? Remedial ya. Oke, hasilnya adalah remedial. Contoh hasilnya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini terkait dengan percobaan kita hari ini? Ada? Kalau mau salin silakan disalin. Salin dulu deh ya. Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Jadi misalnya kan kemarin pas ngerjain tugas itu kan kadang saya suka nggak ngetik import JavaX-nya itu Pak. Jadi kan saya pikir JavaX itu selalu muncul saat masukin perintah JOptionPen yang pakai apa autocorrect ya dari si NetBeans-nya. Jadi kalau kita misalnya ngetik JOptionPen show message dialog kan tuh langsung ada opsi tuh kalau kita enter kan import JavaX-nya langsung kebikin gitu Pak ya. Bisa. Nanti ada tanda apa namanya? Tanda ya di kanan di kiri itu ada apa tuh lampu gitu ya. Iya betul. Kayak gitu nggak apa-apa kan Pak ya? Kalau Bapak sendiri lebih baik ketik atau begitu aja Pak? Saya kadang ketik dulu, kadang saya nanti aja ntar juga muncul gitu. Oh. Kalau kita sekalian belajar untuk ngapalin sih mending diketik dulu. Dengan mengetik kan berarti kan mau nggak mau kan kita harus hafal ya. Sama ini Pak, kalau misalnya tadi kan Bapak juga bilang itu kalau misalnya autocorrect itu kalau misalnya kita sudah salah ngetik lebih baik dihapus dulu. Itu nggak ada shortcut lain gitu Pak biar munculin lagi tanpa harus kita ngapus lagi dari ulang gitu. Yang salahnya aja yang kita hapus. Soalnya kalau udah terlanjur salah ya nggak akan muncul. Jadi mau nggak mau harus dihapus saja. Ya. Oke Pak. Kalau enggak nanti kamu harus correcting sendiri ya. Padahal termasuk saya kan juga kecil gitu ya. So message S-nya 1 apa 2 gitu ya. Tapi karena kan problemnya untuk kita yang pengguna bahasa Indonesia ya, ibaratnya gitu ya. Tapi kalau pengguna bahasa Inggris kan memang dia sudah bisa mengkira-kira gitu ya, karena kan memang sudah natifnya mereka gitu ya. Ya kemarin soalnya pas kayak misalnya kejadian saya ngetik show message dialog, terus saya udah sampai di show message tapi M-nya kecil gitu kan. Terus saya coba pencet Alt Enter, itu nggak muncul, makanya saya coba cari tahu barangkali ada selain tanpa harus ngetik show message dialognya dari ulang gitu Pak. Sementara sih belum dapat. Jadi harus dihapus saja, di blok, dihapus,
lalu ketik titik, baru akan muncul menunya. Oke. Makasih, Pak. Yuk. Ada lagi yang lain? Saya akan tambahkan yang lainnya ini. Ya. Sudah belum? Nah, berikutnya saya akan tambahkan juga ya. Berikutnya saya akan tambahkan juga untuk yang menggunakan if. Ya. If, nah ini formatnya adalah kondisi ya. If kondisi, kemudian tanda tanya kurung kurawal ya. Nah, ini bentuknya kayak gini ya, if kondisi kurung kurawal, kemudian lalu di sini ada lagi yang else ya. Else dan satu lagi sekalian aja ya biar ini ada statementnya kayak gini nih ya. Atau supaya enggak, ini pernyataan ya, pernyataan. Saya bikin dalam satu ini aja ya. Oke, pernyataan-pernyataan. Jadi ada banyak ya pernyataan-pernyataan. Else, ya ini ada pernyataan-pernyataan. Pernyataan. Nah ini supaya kamu paham ya. Jadi setelah kita sudah menggunakan test expression, yang langkah berikutnya adalah kita akan uji coba untuk yang if-nya. Oke, nah ini kan kita sudah buat yang sini. Untuk yang kondisional menggunakan tanda tanya. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan ya. Mempraktekkan untuk yang if. Sekarang saya akan coba buat ya if gitu ya dalam kurung nilai lebih besar atau sama dengan 60. Berarti kan seperti biasa ya. Ini yang pernyataan kalau dia bernilai lulus. Berarti ke sama dengan lulus. Oke. Nah, jangan lupa tanda ini ya. Terus kemudian keterangan berikutnya adalah oke, kemudian kayak misalkan kasih string lagi ya, string lanjutan ya, lanjut string, misalkan kita bikin variabel berikut ya, berikut misalkan Anda diperkenankan masuk, misalkan kayak gitu. Nah, diperkenankan untuk bekerja di sini ya. Oke, kita aja lah kira-kira seperti itu ya. String berikut. Oke, nah ini ibaratnya kan ada dua ya, ada dua keterangan, satunya lulus, kemudian string berikutnya adalah Anda diperkenankan bekerja. Nah, selanjutnya adalah kita bisa bikin else. Nah, else-nya boleh juga di samping kanan setelah kurung ini ya. Kita bisa juga buat seperti ini. Else
Oke, lalu di enter aja. Oke. Nah, ini get-nya ya. Nah, seperti ini ya. Get oke. Saya tambahin lagi juga ya. String keterangan. Atau biar beda sama yang di atas ya, keterangan gitu ya. String keterangan sama dengan dulu, string berikut Anda diperkenankan bekerja. Else, misalkan string keterangan sama dengan Anda tidak lulus. Oke. String berikutnya, langkah berikutnya adalah Anda harus ujian ulang gitu ya. Nah, saya catat kayak gini. Nah, berarti ada dua pernyataan ya. Pernyataan yang pertama adalah atau statement pertama, string keterangan sama dengan lulus. Lalu yang berikutnya, pernyataan yang berikutnya adalah string berikut sama dengan Anda diperkenankan bekerja. Dua tuh ya, ini sama. Nah, berikutnya adalah kita akan pakai dengan JOption pane ya. JOption pane dot. Nah, coba lihat. Kira-kira di sini ada typo kan? Pastinya kan? Nih, coba lihat ya. Pada saat saya ketik titik kan nggak muncul. Oh, ini apanya typonya nih? Oh, ternyata saya kurang N gitu kan. Oke, nah begitu saya klik, baru muncul. Jadi, kata kuncinya seperti itu ya. Kalau kita ada kesalahan dalam menulis, ya, contohnya misalkan gini. JOption pane. Oke, muncul nggak? Begitu titik nggak muncul, oh ini kira-kira apa yang salah ya? Nanti jangan ragu-ragu untuk melakukan googling. Oh, ternyata bentuk tulisannya bukan begitu ya. Oh, ternyata tulisannya adalah seperti ini. Lalu muncullah tulisan. Oke ya, menunya ya. Nanti menunya akan muncul. Nah, ini contoh lagi. Begitu saya ketik E, padahal ada salah ketik ya. Harusnya kan O ya. Ini langsung hilang tuh menunya. Oke. Kalau kita langsung giniin, betulin sendiri, dia nggak akan muncul menunya. Walaupun benar ya, nggak akan muncul. Oke. Tapi kalau kita hapus sampai di sini, hapus dulu, lalu kita klik titik, nah baru akan muncul menunya. Oke. Ya, ini ada chat masuk. Oke, apakah aplikasi ide lainnya juga begitu, Pak? Nggak hanya di NetBeans? Yang jelas enggak sih, lebih canggih juga sih. Contohnya Microsoft Visual Studio, misalkan kita udah selesai, misalnya ada salah sedikit, kemudian kita perbaiki, diketik ulang gitu ya, diketik. Kemudian kita ketik titik lagi, muncul gitu. Akan muncul menunya. Oke. Kemudian sini 0 ya. Oke, selanjutnya ini diganti 0. Lalu saya kasih gini aja ya. Hasil ujian, petik, nah, supaya beda ya. Dengan yang pertama, hasil ujian ket. Nah, ini. Lalu JOption pane lagi. Oke, langkah berikutnya show message dialog. Nah, ini kayak gini nih. Jadi kan kalau kita betulin sendiri, ya, walaupun kita betul, itu nggak akan muncul gitu, ya. Nah, kayak gini. Sama ini juga kan, kan jadinya kita jadi ragu-ragu gitu ya, show message dialognya. Ini benar nggak sih gitu ya? Walaupun sebenarnya betul.
Jadi enaknya itu adalah kalau kita ada kesalahan, jadi sebaiknya dihapus saja dulu supaya kita tuh yakin nggak ada salah ketik, ya tuh kan, ada salah ketik aja hilang tuh menunya. Misalkan saya balikin lagi W-nya gini, nggak akan muncul. Jadi kita harus dari titik lagi, lalu show, ya. Nah ini masuk dialog, lalu di enter aja. Nah ini kan kita bisa yang di blok, kita bisa ganti nih dengan 0. Kemudian yang keterangan keterangan, misalkan keterangan selanjutnya ya. Oke, atau langsung aja deh. Oke, langsung ke berikut gitu ya. Nah, nanti kan munculnya Anda diperkenankan bekerja, lalu Anda harus kerja ujian ulang. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Nah, ini kita lihat karena string, oh ya, problemnya adalah kalau kita tampilkan stringnya di dalam if, ya, ini di luar if nih nggak akan kebaca. Berarti langkah selanjutnya kita harus tambahkan gini, string keterangan, ya, koma, lalu string berikut supaya bisa kebaca. Kalau bentuknya seperti ini, keterangannya kita nggak perlu lagi tuh, ya, nggak usah di-declare. Karena kalau misalkan keterangan sama string stringnya itu, ya, misalkan string keterangan dan berikutnya itu belum di-declare di atas, hanya di-declare di if, di luar if itu nggak akan kebaca. Nah, ini keterangan. Gitu, ya. Contoh kayak gini. Nah, ya. Coba perhatikan ya. Kalau kita mendeklar variabelnya di dalam if, ya, dia itu tidak akan bisa dibaca oleh yang di luar if. Ada kalanya memang kita membutuhkan variabel yang hanya bisa dibaca di dalam blok if-nya atau blok for dan lain-lain, ya. Nah, di luar itu nggak akan kebaca. Nah, ini seperti contoh. Nah, masalahnya adalah keterangan dan berikut ini kan harus diambil di luar if. Di luar blok if. Jadi, Y option pen show message dialog, 0 hasil ujian, keterangan. Seperti ini. Oke, nah, kalau sudah, ya, ini kan sudah nih ya ceritanya, sudah. Lalu kita akan running. Ya, kita akan running programnya. Ya. Ini lalu kita running, ya, yang lat kondisi, jangan lupa di save ya. Oke, begitu udah di save, baru kita run file. Save-nya gimana? Nah, ini kan, ini yang pertama nih ya, yang remedial nih ya. Oke, kan nilainya kan masih 4.38 kan. Nah, berikutnya hasil ujian Anda tidak lulus. Nah, ini ya. Hasil ujian Anda tidak lulus. Kan, ya, ini kan tidak lulus kan. Ya. Hasil ujian Anda tidak lulus. Lalu klik lagi, Anda harus ujian ulang. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau nilainya saya naikin jadi 64? Nah, ini contoh ya, 64. Saya save, kemudian klik kanan, run file. Nah, ini yang lulus ini kan yang atas nih ya. Yang lulus ini kan yang atas nih ya. Kemudian yang if yang berikutnya, ini keterangan sama dengan lulus ya. Berarti hasil ujian lulus. Nah, ini kan dari mana munculnya? Yang ini. J option page show message dialog, 0, hasil ujian plus keterangan. Oke. Oh ya, bisa juga seperti itu ya.
Kalau pakai kontrol spasi, cuma kan problemnya ya bisa-bisa juga seperti itu. Ya. Nanti kita akan coba lagi aja ya. Oke, misalkan kita coba lagi option pane ya dot show. Nah, ini kan salah ya. Lalu kontrol spasi. Bisa juga. Oke. Ya, show message dialog. Show message dialog. Bisa juga. Oke, good ya. Ini keterangan, misalkan kayak gini. Oke, good. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya kopikan, saya berikan ke chat ya. Ini skripnya. Silakan kalau mau coba ya. Terus skripnya saya sudah kirimkan ke via chat ya, grup chat. Ke chatnya yang ada di dalam sini ya, sudah ada di dalam chat. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Berarti kita sudah masuk ke sini ya. Selanjutnya, kalau misalkan kita mau mempraktekkan, misalnya kita mau mempraktekkan ini ya, apa itu namanya? Pak Chan, ya. interupsi. Belum Ya, masuk Pak di dalam chatnya. masa sih? Iya. Mungkin Bapak kirimnya bukan to everyone. Oh, salah ya? Iya. Salah. Oke, sudah. Tuh, silakan. Ya. Iya, salah ya. Oke, sudah belum? Sudah ya. Nah, itu contohnya ya. Berikutnya. Ya, silakan dicoba dulu ya. Silakan dicoba dulu. Nanti kalau sudah dicoba dipraktekkan ya. Silakan dicoba terlebih dahulu. Kalau sudah, nanti kita akan coba menampilkan gitu ya. Menampilkan atau share screen-nya. Oke, saya stop share terlebih dahulu. Ya. Apakah ada yang sudah selesai? Ada nggak? Ada yang sudah selesai belum? Coba dicoba. Saya sudah, Pak. Ya udah, silakan deh, share screen deh. Oke. Udah belum muncul belum. Harus share screen lagi. Udah muncul. Supaya bisa kelihatan, share screen lagi untuk yang atau share screen-nya adalah share screen ya, bukan share apps, tapi screen-nya yang di-share. Baru bisa muncul tuh, baru kelihatan. Screen kamunya yang harus di-share kalau mau munculkan semuanya gitu ya. Oke, kalau bisa udah ya. Saya rasa kayaknya bisa deh. Oke, stop aja. Oke. Nah, yang lain apakah ada? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan aja ya. Ya, ini yang if. Kita akan langsung masuk ke sini ya. Masuk ke iteration ya. Iteration, fungsi dari satu iteration adalah membuat satu perulangan
dalam menjalankan suatu atau sekelompok instruksi sampai tujuannya tercapai. Nah, ini adalah kalau untuk yang iteration for loop ya. I sama dengan 1. Nah, tadi yang saya jelaskan kalau loop seperti apa sih? Ya, kayak gini. I kurang dari 6. Jadi ini adalah kondisinya di mana loop itu akan berjalan kalau dia masih masuk dalam kondisi. Oke. Lalu ada statement here. Nah, ini banyak nih statements here. Artinya banyak statement. Jadi ada statement. Jadi biasanya nih ada banyak langkah gitu ya, atau banyak pernyataan-pernyataan yang harus dituliskan di sini. Lalu I++ ini adalah untuk increment-nya. Oke. Lalu gimana sih sintak for loop di dalam Java? For initialization, lalu ada berikutnya adalah termination-nya atau yang inisialisasinya, lalu termination atau kondisinya di mana gitu yang di tengah. Lalu multiplier ini adalah untuk penambahannya, increment-nya seperti apa? Ya, paham? Nah, sekarang kita akan coba mempraktekkan. Halo Marcel, suaranya bocor. Selanjutnya kita akan mempraktekkan dengan menggunakan for ya, for. Bisa menggunakan for atau bisa juga menggunakan do while. Nah, ini sama ya. Dan atau bisa juga dengan menggunakan while. Jadi sama ya, model bedanya adalah kalau do while atau while ini dia kalau while ya, while itu ada apa mengecek ya. Jadi itu while ya, itu ada while coba mempraktekkan bagaimana sih kalau kita mau menampilkan data ya, menampilkan data dari 1 sampai 5 misalkan kayak gitu, atau dari 1 sampai 100. Ini kita akan coba lagi di sini ya, oke. Clear all drawing. Nah, misalkan saya akan menampilkan data seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Anggaplah ini 10 ya, ada 10 data yang akan ditampilkan. Cara pertama, kamu harus buat seperti ini ya. Misalkan system.out.println 1. Oke. System out nanti copy paste gini ya. Ini cara yang kurang pinter kayak gini, ya kan? Lalu 2, ya kan? Dan seterusnya ya. Sampai kamu buat terakhir ya. Kayak gini 10. Nah, ini kalau tanpa loop. Oke. Kalau dengan loop ya, simple aja sebenarnya. Kalau dengan loop ini ada 3 cara ya. Ini yang tanpa loop ya. Jadi kamu harus tulis system out println 1, system out println 2, system out println 3, system out println 4 dan seterusnya sampai dia kecetak 10. Ini nggak efisien. Nah, yang pertama kalau misalkan kita menggunakan for. Nah, kalau menggunakan for berarti bentuknya adalah seperti ini. For karena integer berarti kita i aja ya, in i sama dengan 1. Oke. Jadi inisialisasinya itu di kiri. Kemudian yang keduanya
adalah untuk termination atau kondisinya. Kondisi jika dia bernilai true. Berarti kalau kita dimulai I-nya sama dengan 1 dan diakhiri sama dengan 10, berarti kondisi apa yang menyebabkan loop-nya ini akan berjalan terus? I-nya apa? Maksimalnya berapa? 10, Pak. 10. Berarti 10 kayak ikut kecetak atau enggak? Ikut, Pak. Nah, berarti apa? Kurang dari sama dengan 10. Kurang atau sama dengan 10. Nah, penambahannya berapa? 1, Pak. 1. Berarti plus-plus. Oke, lalu kita mulai seperti ini. Kurung kurawal buka. Ini kan satu blok ya, bloknya. Lalu yang akan kita cetak adalah I-nya. System out println. Oke, sudah. Ini kalau menggunakan for. Nah, dengan langkah yang sama, kita bisa juga menggunakan while. Oke ya, dengan langkah yang sama, kita bisa juga gunakan untuk yang while. Kita ambil contoh, misalkan, ini kita kalau menggunakan while. Oke. Nah, kalau while berarti kita tanyakan dulu. Nah, ibaratnya while ya. Jadi sebelumnya di-declare dulu ya, declare dulu. Oke ya, in I sama dengan 1. Oke. Baru kita seperti ini, in I kurang daripada 10. Oke. Baru kita jalankan. Nah, kayak gini. System.out.println I. Nah, increment-nya gimana? Increment-nya di sini. Di paling bawah ya, dia akan penambahan. Baru ditutup. Itu kalau menggunakan while. Menggunakan do while. Kalau menggunakan do while. Jadi kalau menggunakan do while, oke. I sama dengan 1. Oke, do. Nah, jadi while-nya nanti di belakangan, gitu ya. Berarti do-nya sama aja kan? Kita akan buat system out println oke I. Oke. Setelah itu ini saya geser dulu kali ya supaya bisa. Oke. Nah, selanjutnya I plus plus. Oke. Lalu apa lagi? While-nya di mana while-nya? Oke, while-nya nanti di akhir. While-nya di akhir. While I kurang atau sama dengan 10. Oke. Sudah jelas ini? Paham ya? Ada pertanyaan? Atau while-nya dinaikin ke atas saja ya. Supaya Oke, nah sekarang silakan Anda jahit ini semua ya. Jahit ini semuanya dalam satu kelas ya. Namanya looping aja ya. Jadi menampilkan, jangan lupa dikasih judulnya nih ya. Looping menggunakan for, looping menggunakan while, looping menggunakan do while. Oke. Jangan lupa tuh di tampilannya. Maksudnya di atasnya itu ditambahkan tulisan kayak gini, loop menggunakan for, loop menggunakan while, loop menggunakan do while. Bisa? Nah, ini contohnya misalkan kayak gini aja ya. Ini untuk yang do while, berarti kan
kita tambahkan aja tulisan kayak gini. Ini system out dot println, ini loop while, gitu aja ya. Loop while, loop, oke, baru titik. Nah ini contohnya, nanti dikasih titik 2 nih. Nah, ya baru nih. Jadi sama, tinggal ditambahin system out println. Ini kalau loop do while ya, ini yang do while. Do while. Paham ya kira-kira? Nah sekarang silakan dijahit ini semua ya, for, while, do while dalam satu kelas. Di dalam satu kelas Java. Kalau sudah, ya silakan share screen. Oke, dicoba dulu ya. Bisa enggak? Kalau nggak bisa nanti di itu aja. Udah belum? Udah belum? Belum, Pak, belum.